Tangan besar Henry jatuh di pinggang rampingnya yang dicengkeram olehnya, dan dia meremasnya dengan erat, memeluknya. Aku tidak akan melepaskannya, Henry, cepat lepaskan. Jika kamu tidak membiarkannya pergi, saya akan berteriak dengan keras. Saya sekarang tunangan saudara laki-lakimu, saudara ipar perempuanmu, dan kamu adalah saudara laki-laki tertua yang mencoba menipu saudara ipar dan konspirasi. Maka semua orang akan masuk, kamu akan malu, kamu menelepon, saya tidak takut ketika semua orang bergegas masuk, saya akan mengatakan bahwa kamu merayu saya. Jika kamu merayu kakak tertuamu, saya khawatir itu denganmu, kamu pasti bisa mencoba siapa yang mereka percayai. Henry mencibir. Apa yang dia katakan? Amelia benar-benar melihat rasa tidak tahu malunya. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan dia langsung di wajah tampannya. Ada tepuk tangan meriah, dan Henry dipukuli di separuh wajah tampannya. Tamparan ini Amelia menamparkan sangat keras, dan telapak tangannya mati rasa, tetapi dia tidak menyesalinya. Sejak dia bertunangan dengan Maya, dia tidak ada hubungannya dengan dia. Dia berjanji memberi Bisma 3 bulan. Selama 3 bulan ini, dia akan menjadi tunangan Bisma. Dia tidak akan pernah membawa ambiguitas Bisma dengan pria lain, terutama pria ini. Amelia menatapnya dingin, lalu berbalik dan pergi. Henry ditampar. Tidak ada seorang pun dalam hidupnya yang berani menamparnya. Amelia pasti yang pertama. Untuk pria yang terjerat lagi ini, Amelia berkata, "Lepaskan aku. Jangan sentuh aku, lepaskan." Henry memeluknya, lalu dengan arogan memisahkan kaki kurusnya, dan meremas pinggangnya sendiri. Suaranya rendah dan tumpul, dan mengancam, "Aku memperingatkanmu, lebih baik kamu tidak membuat kesalahan. Pindah, jika tidak, seseorang akan datang nanti dan melihat bagaimana kamu merayuku." Tapi postur kedua orang itu terlalu ambigu. Dia dipeluk di wastafel, dengan 2 kaki putih yang indah tergantung di kedua sisi pinggangnya yang halus. Siapapun yang melihatnya akan penuh dengan imajinasi. "Kalau begitu kau menjauh dariku, jangan bersandar terlalu dekat denganku." Amelia mendorongnya dengan keras, mencoba menjauhkan diri darinya. Henry menyaksikannya gagal di pelukannya dengan mata dingin. Sudut mata sipitnya melengkung ke atas, dipenuhi dengan pesona jahat seorang pria dewasa. Jarak ini disebut dekat. Saya tidak mengerti bahwa jarak terdekat antara pria dan wanita adalah negatif. Apakah kamu ingin saya mengajari tentang apa itu jarak negatif? Tubuh Amelia gemetar dan menatapnya dengan kaget. Ucapan, jarak negatif. Malam ini, dia mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, gaya maskulin klasik. Lengan kemeja diangkat setengah, memperlihatkan lengan bawah yang kuat. Dia adalah pria yang memancarkan keanggunan dan kebangsawanan dalam setiap gerakan. Wajahnya yang tampan agak tidak wajar, dia terlalu impulsif sekarang untuk mengatakan apa yang seharusnya tidak dia katakan. Dalam ingatannya, dia tidak pernah mengatakan ini kepada seorang wanita, dia dingin dan abstain. Pada beberapa acara sosial, dia telah melihat banyak bos berminyak menarik gadis-gadis muda dan cantik. Dia, pada saat itu, merasa bahwa para bos itu sangat celaka, dan dia tidak mau repot-repot berurusan dengan orang-orang itu. Tanpa diduga, dia juga menjadi orang yang sangat celaka, berubah menjadi penampilan yang tidak dia sukai. Dia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Sekarang dia menatapnya dengan kaget, membuatnya sedikit malu. Henry mengulurkan tangannya dan meremas rahang kecilnya. "Apa yang kamu lihat? Berpura-pura polos di depanku? Aku tidak percaya kamu tidak mengerti apa itu antara pria dan wanita. Jarak negatif, aku khawatir seseorang sudah lama mengajarimu, kan?" Daun telinga kecil Amelia memerah karena malu dan marah. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan menamparkan telapak tangannya dengan tamparan, dan berkata dengan suara cerdas, "Seseorang mengajariku, kamu tahu orang ini siapa itu?"
orang ini adalah kamu." "Apa yang dia katakan?" "Dia bilang dialah yang mengajarinya." Henry menjawab, "Amelia, kamu bisa makan nasi tapi kamu tidak bisa main-main dengan itu. Katakanlah, jika kamu berani menuangkan air kotor ke saya, kapan saya mengajarimu? Kapan aku tidur denganmu?" Tentu saja, dia tidak ingat, karena dia mengambil semua ingatan itu, jadi dia bisa berbicara dengan benar juga. Apakah dia menuangkan air kotor padanya ketika dia tidur dengannya? Benar saja, dia membencinya. Tapi, karena dia sangat membencinya, mengapa dia mengganggunya? Amelia melihat wajahnya yang dingin dan tampan, dan mencibir, "Saya hanya berbicara omong kosong, bagaimana saya bisa mencemarkanmu?" Henry menjawab, "Kamu adalah orang yang mengatakan bahwa aku tidur denganmu, dan sekarang kamu juga orang yang mengatakan kamu berbicara omong kosong. Sebagai seorang gadis, kamu bisa berbicara omong kosong seperti ini. Amelia, kamu pasti tidak tahu malu. Apa bedanya bagimu jika aku ingin tidak tahu malu? Ngomong-ngomong, Tuan Henry, bukankah seharusnya kamu masih merupakan pria kecil?" Mata Amelia berbinar dan dia tiba-tiba menyadari ada masalah. Dia kehilangan ingatan itu dan tidak ingat bahwa dia berguling-guling di spray. Lalu dia mengira dia adalah tempat laki-laki kecil. Tubuh Henry tampan langsung menegang. Dia benar-benar tidak menyentuh seorang wanita. Sebelum dia punya beberapa masalah fisik, dan dia tidak bisa membicarakan ketertarikan nafsunya kepada wanita manapun. Melihat ekspresinya yang canggung, Amelia sepertinya telah menangkap kuncirnya. "Apa kau tidak bertunangan dengan Maya? Dia tidak memberimu makan?" Henry merasa agak malu. Seorang pria berusia 28 tahun belum pernah makan daging sebelumnya. Dia akan menangkapnya dan tertawa selama setahun penuh, kan? "Aku dan Maya tidak bersalah dan ingin menjaga hal-hal terindah di malam pernikahan. Kami tidak sepertimu, main dengan pria lain. Kamu sekarang tunangan Bisma. Lalu Bisma tahu kamu telah tidur dengan Tuan Mardi?" Amelia dengan cepat mendapat dua informasi. Pertama, dia tidak memiliki hubungan dengan Maya, dan kedua, dia mengira Maya telah berselisih dengan Tuan Mardi. Bagaimana dia tahu tentang Tuan Mardi dan aku? Amelia memikirkan saat dia salah paham dengan Henry. Mungkin hanya di bar mewah. Malam itu, dia kehilangan akal sehatnya karena Mardi berhasil melakukannya. Ilusi menggulung spray digunakan untuk menyingkirkannya. "Henry, apakah kamu di luar pintu kami malam itu?" Dia menatapnya dengan mata cerah. Bukan kalimat interrogatif, tapi kalimat penegasan. Dia yakin dia berada di luar pintu kamarnya. Henry tidak ingin membicarakan apa yang terjadi malam itu, dan suaranya yang menawan masih bisa terdengar di telinganya. Dia jelas gadis nakal yang tidak mencintai dirinya sendiri, tapi dia berpura-pura menjadi kelinci putih kecil yang tidak mengerti apa-apa di sini. Apakah dia terlihat seperti penipu? "Kenapa kamu takut? Kamu takut aku akan memberitahu Bisma tentang hal ini? Jika Bisma tahu bahwa kamu tidur dengan Mardi, dia mengambil sepatu kecil yang robek, dan aku tidak tahu apakah dia akan menginginkanmu lagi." Dia benar-benar menggunakan dua kata ini di tubuhnya. Amelia ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi sekarang dia tidak ingin mengatakan apa-apa. "Tuan Henry, karena aku sepatu kecil, apa yang kamu lakukan dengan sepatu kecilku?" Henry marah ketika melihat penampilannya yang rela dan bejat, mengatakan bahwa semakin cantik seorang wanita, semakin licik dia. "Apakah kamu gadis kecil saat itu? Jika ibumu tahu bahwa kamu menjadi seperti ini sekarang, bukankah dia akan merasakan sakit hati?" Amelia akhirnya tahu mengapa dia memblokirnya karena dia adalah gadis kecil saat itu. Dia dulunya adalah pengantin kecilnya. Ketika dia berada di Yogyakarta sebelumnya, dia bercerita tentang gadis kecil itu.
Dia telah terobsesi dengan gadis kecil itu selama bertahun-tahun, karena itu adalah gadis kecil yang disukai dan dijanjikan ibunya, jadi dia mengingatnya selama bertahun-tahun. Pada saat itu, dia bahkan memakan kecemburuan untuk gadis kecil itu beberapa kali, dan dia tidak menyangka bahwa gadis kecil itu sebenarnya adalah dirinya sendiri. Amelia perlahan mengulurkan tangannya, kemudian meraih jari telunjuk rampingnya. Apakah dia menangkapnya seperti ini saat itu? Henry ekspresinya berubah. Dia bahkan ingat tindakan ini, dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Saya harus menanyakan pertanyaan ini, Tuan Henry, apa yang ingin kamu lakukan? Bagaimana dengan gadis kecil itu ketika saya masih kecil? Apa pendapatmu tentang saya?" Amelia bertanya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.